Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kelas 4, yang mana dulu Pak Fadli sempat membersamai kalian waktu di kelas 2. Ya, tidak terasa sekarang anak-anak sudah di kelas 4. Ya, artinya semakin besar, semakin dewasa. Baik anakku, sebelum materi ini kita mulai, tentunya kita belajar SKI ini, sejarah kebudayaan Islam ini, tidak hanya sebagai untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi dengan harapan apa? Yaitu supaya kita bisa mencontoh suri keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa mencontoh kepribadian Nabi Muhammad yang baik, bisa mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang baik, sehingga ketika kita mengetahui tentang sifat, tentang kepribadian Nabi Muhammad, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ketika kita mencintai seseorang, kita mengidolakan seseorang karena kita sudah mengenal orang tersebut. Sama ketika kita belajar SKI ini, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana yang kita bahas adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita semakin mencintai Nabi Muhammad, semakin mengidolakan, bangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mencontoh suri teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anakku, untuk materi yang pertama ini, untuk semester 1 ini, ada 3 pelajaran yang perlu kita ketahui. Materi yang pertama kita membahas tentang ketabahan dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW. Nanti materi yang kedua kita membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kita membahas tentang hijrah ke Habasyah. Untuk materi awal ini kita membahas tentang ketabahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad dalam dakwah Islam ini. Untuk itu, mari kita simak pelajaran ini dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari materi ini kita simak dengan baik. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berkhalwat atau menyepi di Gua Hira dan menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu berupa surah Al-Alaq 1-5. Saat itu, pada wahyu pertama tersebut belum ada perintah untuk berdakwah.
Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah salah seorang sahabat, yaitu yang bernama Arqam bin Abil Arqam, atau bisa disebut Darul Arqam. Dakwah ini adalah salah satu cara atau strategi dari Nabi Muhammad SAW supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Selama kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW mengundang para tokoh pembesar Quraisy dengan cara makan bersama. Di sela-sela makan tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan risalah yang telah dia bawa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang golongan as-sabiqunal awwalun, atau sebutan yang sudah kita bahas tadi, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Pada usia 10 tahun beliau masuk Islam. Setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman adalah seorang yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Harisah, Arqam bin Abil Arqam, Sa'ad bin Abil Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Mereka semua adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq, dan berkat Abu Bakar As-Siddiq lah mereka semua masuk Islam. Pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berupa pembinaan akidah, akhlak, sosial kemasyarakatan. Dalam pembinaan akidah, bertujuan agar kaum muslimin meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan akhlak bertujuan agar kaum muslimin berbudi luhur, meninggalkan judi, rampok, dan mabuk-mabukan. Pembinaan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan, sehingga mereka menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti juga mengakui kekuasaan Bani Hashim.
Padahal semua suku bangsa Arab waktu itu berebut untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua, hilangnya kasta. Bangsa Arab pada waktu itu hidup berkasta-kasta. Mereka menjalankan sistem perbudakan. Orang yang menjadi budak memiliki kedudukan yang rendah. Padahal dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memandang sama antara kedudukan budak dengan tuannya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan inilah yang digunakan oleh kaum kafir Quraisy dalam menentang ajaran Islam, karena mereka takut akan kehilangan kekuasaan serta takut usaha dagangnya akan merugi apabila mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, larangan taklid kepada nenek moyangnya. Mengikuti perbuatan nenek moyang merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat Arab. Hal itu termasuk dalam peribadatan. Oleh karena itu mereka sangat berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Kemudian yang keempat, tentang hilangnya perdagangan patung. Salah satu usaha atau mata pencaharian masyarakat Arab pada saat itu adalah memahat patung seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka kemudian menjualnya kepada para jamaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Padahal dalam ajaran Islam melarang manusia untuk menyembah berhala. Dengan demikian, penjual-penjual patung itu merasa rezekinya terhalang oleh ajaran Islam, sehingga merekalah menentang ajaran Islam. Kemudian sifat-sifat yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur dalam keadaan apapun. Yang kedua, tegas dalam memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian berani dalam mencoba hal yang baik. Kemudian sabar dalam menghadapi ancaman, sabar dalam menghadapi ujian selama berdakwah. Kemudian amanah. Nabi Muhammad selalu amanah, selalu dapat dipercaya, tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian pantang menyerah atau optimis, selalu berusaha, pasti Allah akan membantunya. Mungkin untuk materi kita sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.